Search. Nah ini kemarin Mas, yang nggak ada suaranya kemarin tuh loh. Oh, Bingung mau cetak dokumen, scan dokumen, cetak foto, Ada suaranya nggak? ada. Nah ini kemarin orderan juga tak bikinin kayak gini. cetak undangan, atau keperluan bisnis seperti stiker, art paper, desain logo, website, atau juga keperluan kantor dan sekolah. Tenang, semua solusinya ada di sini. Di Pintar Jaya, semuanya bisa teratasi. Masalahmu akan ditangani oleh tim profesional dengan pelayanan bintang 5. Ceritakan masalahmu, kita bantu sampai selesai. Jadi, kamu bisa lebih fokus mikirin yang lainnya. Enak kan? Oh iya, jangan lupa gabung member Pintar Jaya. Caranya, WA nomor di atas dengan ketik member. Gratis! Ada hadiah yang diundi tiap bulannya. Tunggu apa lagi? Jika tidak sekarang, kapan lagi? Pintar Jaya Media, semua masalah jadi gampang banget. Nah itu kemarin oh, ada yang order kayak gini. Eh, Tadi bikinkan video promosi dari usahanya, tapi karena kayak yang saya bilang kemarin tuh loh Mas, saya pengennya suaranya itu dari mereka. Nah ini suaranya mereka yang rekam, terus rekamannya dikirim ke saya, baru saya bikin ininya whiteboardnya sesuai dengan konsep di rekaman itu, sekalian saya atur timernya. Mungkin kalau Mas apa mau buka semacam itu bisa seperti itu, atau Mas siapin sendiri voice overnya juga terserah Mas ya. Kalau saya pribadi karena nggak punya artis yang bisa bicara gitu, nggak punya, ya udah saya minta. Kemarin ada yang dongeng juga gitu, jadi yang pesan dia harus kirim voice-nya dulu. Oke. Jadi yang dongeng itu pun voice-nya sendiri ya? Voice-nya sendiri, karena kan Oh, yang order saya sih kan awalnya belum saya nggak nggak niat buka jasa, tapi kebetulan waktu lalu itu ada yang mulai saya buka jasa itu karena ada yang minta gitu loh. Oke. Ngerti. Dan setelah itu ada beberapa yang masuk, rata-rata untuk tugas. Otomatis kan karena untuk tugas kuliah, tugas sekolah, dan lain sebagainya kan pasti untuk dia sendiri kan yang harus ada kreasinya. Iya Makanya sih. mereka nerima aja kalau disuruh suaranya dari mereka. Tapi kalau kalau dilihat-lihat itu kalau sama Fiverr ya hampir sama sih ya Mas ya. Maksudnya untuk apa sih namanya? Kayak promosinya seperti itu. Cuman kan kalau di Fiverr itu kan dia harus pakai kayaknya pakai aplikasi deh, nggak bisa recording deh. Ya, maksudnya suaranya itu ya. Mm-mm. Ya, saya kemarin sempat cari-cari artikel, ya memang banyak ternyata aplikasi-aplikasi yang menyediakan itu, ya kayak dubbingnya Google itu, cuma mungkin lebih bagus ya kalau pakai aplikasi itu ya. Cuma saya Iya nggak, sih. tapi banyak sih kayaknya. Cuma saya belum pernah pakai karena saya pribadi pun pakai suara saya sendiri bikin video gitu. Iya, eh, lebih prepare kayaknya yang Inggris deh Mas. Ya, Yang itu bahasa kayaknya. aplikasi itu rata-rata bahasa Inggris, yang bagusnya spellingnya itu loh, pengucapannya. Iya, pengucapannya. Takutnya kan kalau misalnya itu kan karena programnya mungkin program bahasa Inggris. Betul. Ya. Iya sih, kalau kalau udah ada gambarannya juga sih kalau untuk apa? Untuk apa sih video pembuatan video dan lain-lain. Kemarin udah banyak yang di save Mas. Cuman komputernya lagi aneh nih, hilang semua. Itu kemarin nyoba video scribe. nyoba video script. Nah, sekarang mau udah inian lagi, udah apa sih? Udah seminggu udah inian lagi. Pas nyoba ada
ini kan gampang tuh, ada kesulitan atau Eh, selama nyoba sih enggak sih, belum ada sih. Cuma mungkin apa untuk kalau video script benar kalau kata Mas Galis kurang banyak apanya ya, maksudnya yang kayak people-nya ya, orang-orangnya tuh kayak ya kurang? segitu-gitu aja gitu. Iya, Memang orang sih yang kurang di situ, people-nya. iya, people-nya kurang 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 banyak gitu iniannya, variasinya. Oke, kita Mm-mm. ini kemarin kan belum kerekam ya, Doodly. Tapi sebenarnya mirip-mirip aja sih toolbar-nya, sama Iya. cuma peletakannya aja yang beda. Nah, Doodly juga Mohon maaf untuk nanya ya, eh, kalau misalnya Doodly ini nggak bisa gratis ya Mas? Kalau misalnya untuk belajar-belajar. dia dia modelnya bikin kita bayar terus akun kita terdaftar gitu modelnya. Hmm, Soalnya kalau kita install aplikasinya doang, nggak bisa login, ya sama aja. jadi lebih enak sekalian beli ya kalau Doodly itu ya. Di Doodle itu kalau nggak salah ya, itu ada Mm-mm. ini ada 30 hari masa apa istilahnya? Iya, start free trial sih ada di sini. Ya sebentar Mas, ada paket. Oh ya, baik baik baik. Sorry Mas, ada Nggak apa-apa. aduh, kalau nggak salah si Doodle ini kalau beli ada garansi 30 hari uang kembali. Maksudnya? Kalau Sorry. misalnya beli kan harganya $67 tuh yang paling standar. Mm-mm. Mm-mm. Dari tanggal tanggal 10 misal registrasinya ke tanggal Mm-mm. 10 bulan depannya itu masih misal kita nggak excited sama aplikasinya bisa di refund itu uangnya. Oh, Di Doodle itu gitu, dia nggak punya trial tapi punya yang 30 hari itu. Kan kalau si Videoscribe 7 hari trial boleh gitu kan. mm-mm. Mm-mm. Nah, kalau si Doodle ini kalau nggak salah ya itu 30 hari garansi uang kembali. Oh, jadi memang kalau mau masuk Doodle itu udah harus bayar ya. Cuman kalau misalnya memang tidak serak sama aplikasinya bisa dibatalkan, di refund. Kalau nggak salah ya, coba. Nah, ada deh. Coba sambil dicek. Pro, Team, Enterprise. Ada 3 nih Mas. Hmm. Wah, $6 doang, $7. Ini aja nih ada linknya saya yang one time fee. Kalau ini kan yang di websitenya yang ini ya, Yang yang apa nih? yang bulanan gitu. Ini bulanan juga dia. Ada nih. Biasanya tuh sebentar di chat ya. Coba masuk ke sini. Boleh. Bedanya apa ya Mas? Kalau boleh tahu. Kalau yang di website Doodle. beda. Gimana gimana? Ini yang saya ketik sih Doodle ya, bukan Doodly ya, Doodle.
Get Dudley langsung $67. Tuh, yang aku beli itu tuh $67 itu. Bener, standar enterprise. Standar membership. Ini langsung ini ya, apa? Selamanya gitu ya, forever ya? Forever. Ya. $27 forever. Annual cost forever. Zero monthly. Oh iya. Nah loh, ini pas pembayarannya ini saya bingung caranya. Dan nanti dulu dicari tahu. Apanya? Dan nanti dulu tuh bagian pembayaran segala macam. Oh iya, siap. Ada yang pengen saya sampaikan sih. Kan kemarin, kalau kemarin kan baru pengenalan dasar tuh. Kalau sekarang mungkin ini ya, kasus. Kalau saya bikin video itu kayak gimana sih gitu biasanya. Ini itu studi kasusnya video YouTube saya sih. Jadi sebenarnya sama aja dengan kalau yang pesen jasa. Nah, ini langkah-langkah membuatnya. Yang pertama itu membuat skrip. Terus merekam suaranya, kemudian menyusun storyboard-nya, lalu menyelaraskan atau mensinkronisasi antara nomor 2 sama nomor 3. Antara si suara sama storyboard. Jadi 5 langkah ini yang lumayan menguras tenaga sih, apalagi yang nomor 1 Iya. Buat skrip itu. Kalau yang mungkin yang suara Google lebih mudah kali ya, karena kan maksudnya yang kayak suara-suara Google itu kan karena tinggal masukin skripnya doang gitu. Ya, betul. Pembedanya kalau misalnya pakai itu di bagian 2 ini sih, di 2 ini nggak ada. Kalau misalnya pakai aplikasi. Kalau 2 ini dihilangkan, tetap aja tapi yang nomor 1, 3, 4, 5 nggak bisa dihilangin. Iya, mungkin nomor 2-nya doang punya. Nah, kemudian kalau buat skrip, ya biasalah, saya harus nonton YouTube dulu, buka-buka buku, kadang nyari-nyari di internet untuk bikin ininya, ceritanya. Biasanya kalau saya itu dibagi di slide 1 ngomong apa, di slide 2 ngomong apa, di slide 3 ngomong apa. Jadi per transisi. Maaf Mas, ini ada suara petasan. Agak diperbesar aja Mas suaranya. Iya, siap. Petasannya banyak banget soalnya. Nggak tahu ada apa. Kayaknya lagi maulid. Siap. Udah lebih besar? Udah. Oh ya. Ya, kalau langkah pertama seperti ini. Kalau buat skrip, ya biasanya saya buka video YouTube dulu, nonton, kemudian kadang baca-baca, cari PDF di internet, terus baca artikel-artikel, baru ditulis. Biasanya tulisnya itu per slide gini loh, jadi per satu transisi gambar apa yang mau disampaikan gitu. Oh, oke. Nah, ya, kalau jadi kayak ganti slide nanti ada lagi ganti slide. Ya, gitu. Jangan sampai suaranya terlalu banyak, gambarnya terlalu sederhana kan, misal gambarnya cuma 2 karakter atau 2 gambar tapi panjang penjelasannya kan, jadi orang boring kan. Ada kemarin tadi saya lihat di Fiverr juga ada tuh. Jadi gambarnya cuma gambar orang satu lagi nunjukin otot gitu doang, panjang. Cuman ya memang saya nggak ngerti bahasa Inggris jujur. Iya, iya banyak sih mungkin di Fiverr. Ini cuma satu gambar, tapi pembayarannya katanya dapat. Oke. Di Fiverr paling murahnya $5 ya kayaknya. Iya $5. Itu tapi kayak kalau untuk video kayak gini sih paling kecil itu $15 Mas. Paling kecil. Lumayan lah $15. Iya, hampir 250.000 ya. Iya.
Oke, sambil lanjut belajar lagi. bahasa Inggris. Ini membuat skripnya seperti ini saya. Terus kemudian kalau merekam yang kemarin saya sampaikan pakai Audacity. Sebenarnya software apapun sih bisa ya. Tapi saya karena user friendly-nya sama si Audacity ini jadi makainya itu gampang gitu loh. Terus apa namanya? Yang saya butuhkan untuk ngedit suara itu udah mencukupi pakai Audacity ini aja. Ini software gratis yang bisa di-download. Jadi banyak sih fitur-fitur yang biasa saya gunain, ini ada yang saya tulis di sebelah kanan ini. Kayak mengurangi noise, caranya seperti ini, kemudian suaranya diperbesar, terus dikasih efek ada bass sama treble-nya, kemudian dibesarkan lagi, terus di mix sama musik sama suara saya. Nah, fitur-fitur ini yang cuma ini aja sih yang saya pakai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cuma 5 step ini yang saya pakai untuk ngedit suara saya biar lebih jernih lah, walaupun nggak bagus-bagus banget hasilnya. Nah, gitu kan kadang ada noise ya kalau kita, apalagi kalau rekamannya nggak pakai mic kan. Iya, kayak gini aja nih noise-nya banyak banget. Iya, ini di tempat saya lagi hujan nih. Oh, tempat. Nah, terus kalau udah merekam suara, nah ini bikin storyboard-nya. Ini tampilannya Doodly ya. Nah, ini kemarin video saya nih lumayan sih 1 juta view-nya nih. Yang cerita ini Yang tentang Indomaret sama Alfamart ini video lama sebenarnya nih. Ini tampilan Doodly. Ya, ini gambar-gambarnya. Jadi tinggal disusun-susun aja. Terus susunannya itu disesuaikan dengan apa yang mau kita sampaikan. Artinya mana yang duluan, mana yang lebih. Kalau di Doodly kan ini tinggal digeser. Misal gambar tulisan Alfamart yang saya tunjukin ini perlu paling atas, ini tinggal digeser ke atas. Dinaikin aja. Tinggal dinaikin aja. Nah, kalau untuk tampilannya si video scribe kayak gini nih, jadi satu gambar gini digabungin ke sini, terus kan dia main transisi kalau video scribe itu. Ini gambar semua, terus nanti mainkan aja kameranya, mana yang jadi slide 1, nanti pindah ke slide 2. Ini jadi untuk slide, tapi dia kalau untuk transisi videonya, kalau di video scribe ini transisi videonya cuma satu, itu cuma kayak pindah ngegeser. ngegeser. Geser doang. Kalau di Doodly itu ada beberapa pilihan sih dia. Ada yang ngapus di Doodly itu, kalau nggak salah. Sebentar, saya share screen di Doodly. Nah, ini video yang baru saya bikin ini kemarin. Bah, ada spoiler nih, takutnya nih. Udah ke-upload. Udah ke-upload. Oh iya, ini BlackBerry udah saya lihat. Nah kalau di Doodly ini ada ini nih. Ada transisinya, ada nggak pakai, ada swipe left, di swipe ke kiri, swipe kanan, ada swipe mix atau panning. Nah, kalau si video scribe cuma kamera panning doang. Oh iya, cuma kayak berpindah gambarnya gitu kan. Nah, di Doodly ini ada yang ini erase juga nih, bisa diatur erase. Tuh. Bisa dihapus juga gitu ya. Ini kan kayak yang ini ya. Halo semuanya. Terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini, nah di sini di bagian ini, simak video berikut ini. Kayak menghapus dia. Oh, dihapus ya. Ya. Tapi ini karena saya hilangin ininya apa? Ini kan saya nggak pakai tangan ini. Yang ini no hand. Ya, no hand. Kayak yang saya bilang itu, kalau pakai ada handnya, ada penghapusnya. Tuh. Oh, kalau iya, jadi ada tangan ngapus gitu ya. Ini kayaknya nih contohnya, kemarin saya bikin yang ini. Nah, di sini berapa alasan. Yang pertama, mereka ya ada di sini kan ada lini bisnis tertentu. Tuh, alasan kedua ada ngehapus dia. Tuh kalau di Doodly.
Lebih Kemudian bagus ya. Iya. Kalau yang ngegeser itu ya sama, cirinya hampir sama, teman ngegeser ini kalau aja ya. ngegeser, dicoba ya. Mhm. Kalau ngegeser, nah ini scene-nya ngikutin yang itu. Ini juga ngikutin yang nih. Apa alasan? Yang pertama, mereka tidak bisnis tertentu. Sebentar. Lag banget kelihatan. Oh, ini karena ini ya. Ini Iya karena sekarang masih di kiri. nah itu. Ini coba kanan. Ini dia nanti jadinya kayak Beberapa alasan. Yang Nah. pertama, cuma kayak mereka tertentu. Alasan kedua, Oh iya. Jadi lebih banyak variannya ya, lebih banyak ada variannya. variasi yang Kalau yang video scribe panning, tapi video scribe kalau kamera panningnya lebih bagus daripada si Doodly. Doodly itu kacau kalau dia panningnya di bagian sini tadi loh. Bagian yang kalau kita pakai ini, kalau kita pakai kamera panning ini kan efeknya si video scribe. Dia itu tulisannya nggak bisa diatur penempatan kameranya. Kalau di video scribe bisa, si panningnya jelek kalau di Doodly ini. Tapi kalau yang lain masih oke, transisi yang lain. Terus balik ke sini lagi. Nah, udah kalau udah ngerekam suara, udah menyusun storyboard, ya ini bagian yang paling ini agak berat. Maksud saya membutuhkan waktu yang agak lama, iya. Karena ini tuh manual. Jadi dulu awal-awal pas saya masih pakai video scribe itu pernah nyoba mau rekaman langsung di video scribe. Kan di video scribe itu ada di bagian sini. Ada. Di bagian sini ya. Iya, Kita bisa rekaman. Tapi kan rekamannya sambil si gambar itu jalan kan. Jalan. Jadi kayak kita kejar-kejaran jadinya. Nah, makanya saya putuskan ini nggak bisa langsung dipakai fitur yang ini. Karena itu langsung rekaman dari luar. Otomatis sinkronisasinya dari luar juga. Jadi kita ngomong apa kan saya pakai Audacity tadi. Audacity-nya itu di menit sekian atau di detik sekian itu saya ngomong apa, saya sesuaikan ini dengan timer yang ada di gambar video scribe. Yang kalau ini video scribe, ini di Doodly. Ini sama. Jadi manual. Jadi nyamain gambar ini jadi nyamain gambar yang Audacity, yang gambar biru ini, suara-suara ini dengan tampilan video scribe secara manual. Dia animasinya berapa detik, kemudian pause-nya berapa detik, dia transisi berapa detik. Manual juga yang di Doodly. Nah, ini ya jadi buka dua aplikasi ini untuk nyamain. Atau kalau enggak, ini di ekspor si Audacity-nya, nanti diimport kalau Doodly bisa diimport, kalau si video scribe nggak bisa diimport. Nggak bisa dia ya? Nggak bisa. Kalau di Doodly kan ada ini ya, kayak mana sih? Nah, ada Jadi garis ini loh. Oh, iya. Ini kan importnya nih. Ini kan pernah yang saya bikin nih BlackBerry plus musiknya, terus beberapa kalimat ini juga kemarin klien. Gini kalau di video scribe kayaknya nggak ada deh. Dia Iya, lebih nggak simpel ada sih memang. Cuman jadinya nggak ada, semuanya nggak ada. Jadi harus kalau pakai video scribe itu harus ada kayak edit video lagi dong, maksudnya edit video sama suara dong. Betul. Ada tambahan aplikasi. Tambahan lagi satu lagi aplikasi. Untuk masukin suara itu ke Iya. video scribe-nya.
Tapi kalau aplikasi itu banyak deh, bawaan Windows juga ada, tinggal Iya, masukin. ada kok. Heeh. Mana tadi? Nah, Kayak ini kayak bagian video-video ini. bagian yang agak ini sih butuh waktu nih sinkronisasi. Sekian detik kita ngomong. Nah, ini contohnya saya pernah bikin, sebenarnya ini ada di YouTube saya nih. Mhm. Nah, ini kita mulai dari sini aja. hasil dari suaranya. Kita masuk ke Audacity-nya. Kedengeran ya suaranya? ini. Nah, kedengeran kok. Oh ya, ini aja di sini. Salah. Dari suaranya. Kita masuk ke Audacity-nya. Nah, ini. Di Audacity ini teman-teman cukup friendly sih. Ini ada tombol merah untuk ngerekam. Jadi kalian tinggal rekam aja. Buat teman-teman yang rekaman dari handphone atau teman-teman yang rekaman dari bukan di laptop, teman-teman nanti convert masukkan ke sini, gampang kok. Tapi kebetulan saya akan rekaman di sini ya. Contohnya gini, storyboard yang udah saya buat ini. Nah, narasi ini adalah video yang pernah saya upload sebelumnya yang akan saya gunakan ulang untuk sebagai contoh dalam tutorial ini. Kita rekaman dulu ya. Bumi, satu-satunya tempat yang diketahui dihuni oleh manusia, di mana manusia berkarya, bekerja mencari nafkah, mencari arti hidup, dan ekonomi mikro tersendat. Kita singkat aja contohnya, hanya 30 detik. Cukup di sini. Nah, teman-teman untuk di Audacity ini sekalian aja deh bagaimana ngeditnya ya. Ini kan ada yang nggak sesuai tadi. Kita hilangkan. Ini delete. Terus teman-teman kalau mau ngilangin noise di sini, teman-teman klik ini. Ini poin-poin yang tadi saya tulis di sini tuh loh. Mhm. Nah, ngurangin Iya, noise, besarin suara. Tadi di poin yang itu. Mana tadi ya? Ya, noise reduction. Tapi ini bukan untuk menjernihkan suara ya, ini sebagai contoh aja. Kita dengerin dulu. Bumi, satu-satunya tempat yang diketahui dihuni oleh manusia. Belakangan, narasi ini akan kita jadikan patokan untuk masuk ke video scribe. Sekarang kita masuk ke video scribe-nya. Teman-teman bisa langsung pakai suaranya, atau teman-teman berdasarkan ini, teman-teman menulis sesuatu yang ingin teman-teman sampaikan. Kita coba deh buat. Oke, videonya saya percepat dulu karena ini kita masukin storyboard dulu. Ini kalau di video script jadi satu kertas. Satu kertas besar, benar. Makanya dia modelnya panningnya kayak pindah. Gitu dia. Kalau si Kayak Doodly cuman bisa panning juga sih video. satu kertas itu, tapi pas dia Panning panningnya, videonya jelek. panning videonya jelek. Jujur kalau di Doodly itu panning videonya jelek. Makanya saya bingung kalau di Fiverr itu kok kenapa Halo? kalau di video script kan cuman ganti halo? Iya. Udah. Kalau di video script kan dia harus dia cuman pindah layar doang nih yang saya bikin. Cuman kenapa yang di Fiverr dia bisa ganti kertas lagi terus nyatet lagi gitu. Maksud kayak gambar lagi gitu. Itu pakai apa? Oh, pakai Doodly gitu. Video scribe gitu. Ya selain video scribe banyak juga sih yang saya sampaikan sebelumnya itu loh. Mungkin yang Animaker terus atau yang lain itu mungkin juga. Tapi Karena kan kalau Animaker kan langsung di web. ya di web. Ya belum pernah mendalami juga sih semua video scribe, Iya sih. semua whiteboard itu pasti banyak variannya Tapi kan ya. kayaknya sih banyak orang pakai Doodly deh kalau di Fiverr itu deh. Lebih banyak kayaknya gitu. Ya. Sepertinya sih ya. Oke Mas, dilanjut nggak apa-apa. Maaf. Nah, ini agak kacau sih. Ini saya lanjutin videonya ya. Ya boleh.
Nah, ini. Nah, Satu-satunya tempat yang diketahui dihuni oleh sebentar. Oke, kita coba yang pertama. Nih, kita dengarkan dulu. Bumi, satu-satunya tempat yang diketahui dihuni oleh manusia. Nah, ini kan Sebentar, saya ini aja deh. Kayaknya nggak bagus. Oh, digedein. Iya, digedein. Tadi sampai mana ya? Ini. sesuatu yang di suara yang ini. Biar teman-teman tahulah step-stepnya untuk membuat video scribe gitu. Ini kebetulan saya sudah jadi untuk storyboardnya di suara yang ini. Anggaplah kalian sudah membuat storyboard di video scribe. Kalian juga sudah punya rekaman suara di Audacity. Nah, di rekaman ini teman-teman tinggal sinkronin. Jadi sinkronnya manual. Ingat, manual. Karena saya belum tahu nih cara otomatisnya, atau mungkin kalau teman-teman yang ada info gimana cara masukin otomatis, nggak apa-apa, komen di bawah, terus sampaikan hal itu. Siapa tahu kita sama-sama bisa belajar gitu. Jadi begini teman-teman, setelah teman-teman udah buat storyboardnya, teman-teman klik di sini. Kemudian teman-teman lihat, ini ada 3 waktu. Ada 3 keterangan waktu. Yang pertama ada animasi, kemudian yang kedua pause, dan yang ketiga ada transisi. Untuk animasi ini berarti seberapa lama gambar ini bergerak. Jadi animasi tangannya itu buat satu gambar ini selama 7,5 detik kalau di sini. Terus pause itu artinya setelah dianimasi si gambar ini diamnya berapa detik gitu. Nah, kalau di sini 0,5. Nah, kalau transisi ini keterangan yang ketiga, ini perpindahan dari gambar satu ke gambar yang lain. Ini yang harus kita mainkan. Timing ini disesuaikan dengan apa yang ada di Audacity. Memang ini agak manual, tapi ya memang masih begitu. Karena kalau kita rekaman langsung di video scribe-nya, ini agak kacau sih menurut saya. Kurang pas gitu, kurang bagus. Makanya kita pakai yang manual. Oke, kita coba yang pertama. Nih, kita dengarkan dulu. Bumi, satu-satunya tempat yang diketahui dihuni oleh manusia. Nah, ini kan 4 detik. Ini selama 4 detik ini kalian buat di sini. Berarti kan gambar ini hanya bercerita 4 detik. Hanya akan diceritakan selama 4 detik. Jadi total dari 3 keterangan ini adalah 4 detik. Jadi teman-teman pasang animasinya misal 2 detik. Kemudian pause-nya 0,5. Terus ini bisa 1 detik lah, nggak apa-apa. Ini dibuat 2,5. Oke. 2,5, 0,5 sama 1. Jadi total 4 detik untuk kata-kata yang pertama. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Di mana manusia berkarya, bekerja mencari nafkah, mencari arti hidup, mencari hiburan, menonton film, menggali berbagai informasi dari gadgetnya. Oke, ini 15 detik. Jadi kita yang pertama yang ini dulu. Ini sampai detik ke-6 ya. Di mana manusia berkarya, itu 2 detik. Jadi untuk animasi yang kedua, ini kebalik. Nah, untuk gambar manusia ini berarti selama 2 detik. Jadi teman-teman langsung aja, ini 2 detik. Animasinya ini kan 8 detik, ini kelamaan. Teman-teman tinggal 2. Oke. Terus pause-nya nggak ada. Transisinya juga boleh nggak ada. Yang penting ini 2 detik. Nah, kemudian lanjut lagi di Audacity-nya. Bekerja mencari nafkah. Nah, gitu deh Mas pokoknya. Jadi itu contoh video scribe. Tinggal disesuaikan di Audacity dia ngomong berapa detik. Di keterangan waktu di video scribe itu juga berapa detik. Scribe-nya juga sama. Kalau yang di Doodly ini, saya biasanya di Doodly ini kalau saya masukin itu saya bikin 0 semua dulu. Ini yang saya pilih tulisan ini saya bikin 0 semua dulu, 0 semua. Saya selesaiin dulu storyboardnya sampai akhir. Kira-kira apa yang mau disampaikan, misalnya ini 0 semua. Terus saya rekaman di Doodly di Audacity. Setelah rekaman di Audacity saya edit dikit, terus saya import ke sini. Ini kan add new sound ya. Tinggal drag masukin ke sini. Terus ya kalau udah masuk ke galerinya si Doodly tinggal di drag menuju ke sini. Nah,
Jadi nggak perlu buka dua aplikasi lagi, nggak perlu buka si Audacity-nya, nggak perlu buka Iya. video scribe-nya jadi dua. Kalau ini kan udah jadi satu. Ya udah kira-kira aja sampai omongan ini satu slide yang ini gitu kan. Nanti pindah ke sini, pindah. Tapi poin manualnya tetap sama. Jadi ngatur si gambar-gambar ini delay-nya kan kalau di Doodly cuma dua ya, delay sama durasinya. Ini tuh tetap manual, tapi pembedanya ini dalam satu aplikasi. Udah jadi satu aplikasi doang gitu. Jadi satu aplikasi si Doodly itu. Nah, ada yang ditanya ini? Nah, kalau untuk perpindahan apa layar baru gimana itu? Yang Layar dari yang tadi layar baru yang tadi dihapus terus pindah lagi gitu oh di Doodly. di Doodly. Oh, ini saya balik ya. Ini kan misal ini new aja ya. Kita create new. Baru aja nggak apa-apa. Oke, ini orang misal gambar ini ya. Nah, ini terus ya ini tinggal plus ini, Mas. Tinggal plus ini terus ya tambah gambar ini katakan ya. Nah, ini biasanya saya mampatkan gini. Ini pojoknya nih ada tanda panah gini, saya giniin set. Ini udah jadi 0 semua nih. Oh dia jadi ya. Kan secara default misalnya kita masukin karakter ya. Ini karakter yang sering saya pakai nih. Ini karakter ini. Defaultnya langsung 3 detik lah nih. Kan misalnya kita cerita banyak di sini kan cerita ini katakan misalnya apel. Ini kan 3 detik semua kan. Nah, saya tekan yang ini ujung-ujung ini langsung mampatin jadi 0 semua. Terus tinggal masukin aja suaranya misalnya ini contoh nih suara yang ini masukin ke sini. Nah, tunggu bentar. Nah, udah. Tinggal dimainkan aja. Suaranya ngomong apa, gambar yang mau kita tampilin yang mana. Tinggal digeser, turun ke sini, sini diatur waktunya. Gitu. Oke. Kayaknya lebih simple Doodly ya. Kalau menurut saya ya. Saya awalnya ngerasa Doodly ini agak lemot. Itu aja sih kurangannya. Iya sih, Karena dia online juga berat gitu rasanya berat. Jadi karena awal-awal karena pakai video scribe, wah kayaknya kok video scribe enak banget ini respon ininya apa aplikasinya. Tapi lama-lama setelah dipikir-pikir lihat apa karakternya, oh Doodly yang lebih ini nggak mainstream dia karena kalau misalnya banyak banget tuh kalau misalnya ngikutin kayak channel apa ya, tahu nggak channel 1%? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh ya. Channel Ada 1%. channel 1% di video-videonya yang dulu ya itu video scribe makanya. Terus kalau sekarang udah enggak sih. Dulu juga ada Kutu Buku itu pakai video scribe. Coba lihat deh si Kutu Buku. Masih kayaknya si Kutu Buku pakai video scribe. Oh iya. Kita dulu. Iya, dia masih video scribe. Yang si Kutu Buku ya? Masih pakai video scribe. Jadi kalau saya ngerasanya masih mainstream itunya apa karakternya. Nah, lagi juga kayaknya agak jenuh ya karena dia cuma di satu titik doang gitu. Kalau Doodly kan bisa dihapus terus ganti baru gitu. Iya, ya preferensi orang. Sih. Tuh. Terus saya lanjut lagi ke PowerPoint. Ini kalau udah sinkronisasi suara, ya udah langsung diekspor aja. Ini tampilan video scribe kalau diekspor, ini tampilannya si Doodly.
Ekspornya, oh gede ya Mas. Apanya? Ya untuk ekspornya lumayan gede juga ya. Saya bikin video rata-rata kan 6-8 menit video-video di YouTube saya itu pakai setting yang ini, yang doodly yang sebelah kanan nih. 1080, 30 fps ini kualitinya maksimum itu 200-300 mega satu video. Oh 7 menit tuh ya. Ya 7 menit sampai 8 menit itu 200 mega. Kalau cuma kan kalau jasa ya kalau orang minta itu paling semenit 2 menit dia mah kecil ya, itu nggak sampai 180 mega. Tapi tetap pembuatannya seminggu. 1 menit. Ya tergantung kita sih cekatan cepat atau enggak. Iya sih. Gitu. Kalau udah diekspor ya tinggal dinikmati aja, tapi nggak ada yang ini kan sekarang resolusi itu 2K atau 4K nggak ada. Iya, iya. Cuma sampai ini doang 1080. Oh kalau Sampai di Doodly segitu ya? maksimal sama sih di video scrap juga nggak. Video scrap ini nggak ada keterangannya dia resolusi berapa. Cuman begitu doang ya? Cuman langsung di download langsung ke ekspor dia. Mungkin 720 ya ini di video scrap ini. Agak Iya, lupa. sekitar lebih ini sih kayaknya sih lebih rendah dari Doodly sih kayaknya. Iya. Kalau Doodly ini bisa dipilih nih. Semakin ya, FPS-nya banyak banget nih sebenarnya si Doodly ini. Coba balik ya. Ini misal diekspor bisa sampai 60 fps. Sekian jam nih kalau kalau ngerender. Wih. Mungkin entah lebih smooth lagi ya. Tapi menurut saya 30 fps aja udah cukup deh. Kalau kebutuhan saya. Nah, resolusinya itu ada beragam nih. Facebook, Instagram paling gede 1080 ya. Enaknya bisa di custom. Ukurannya bisa 1000x1000, bisa kotak gitu. Oh kotak biasa gitu doang. Bisa kotak. Kan kalau udah butuh posting misalnya di Instagram atau di mana gitu kan, butuh yang kotak. Ini kayak yang short saya ini kan resolusinya nih kotak nih. Ini nggak memanjang. Ya, karena kan ini untuk ini reels itu saya bikin reels. Ini untuk reelsnya ya? Ya ini untuk reels versi shortnya YouTube Short itu saya bikin yang berdiri vertikal gini. Nah kalau di video scrap nggak ada nih yang vertikal. Dia semua sama. Semua horizontal itu. Mungkin dia simplify ya, sederhana iya, yang sesederhana banget. Secukupnya. Udah sih ekspor. Nah kemarin ini info-info tambahan yang udah saya sampaikan di sebelumnya itu loh. Bisa di website Pixabay ini untuk nyari ini vektor. Ini jangan lupa diganti ini vektor. Pilihannya jadi vektor. Jadi tinggal pilih aja misalnya house, ya tinggal diambil, nanti diimport ke aplikasi kita, mau Doodly atau mau video scribe bisa. Ini yang dari Doodly langsung? Enggak, ini website luar kalau kita butuh karakter-karakter lain. Oh. Kalau kita nggak nemuin, ini kayak sini kita nggak nemuin karakter. Banyak sih hasil yang udah. Nah ini kan kayak gambar yang ini nih. Gambar advertise ini saya import dari luar nih. Ini ads. Ini. Ini dari luar nih. Terus gambar kayak gini, gambar Android, ini kan dari luar, nggak mungkin ada di dalam aplikasinya toh. Itu dapatnya vektor-vektor ini itu dari Pixabay atau enggak dari FreePik. Nah, ini yang Pixabay. Nah, ini yang FreePik. FreePik ini bisa kita ambil tapi harus diolah lagi. Jadi, misal gini nih, kita nyari gambar orang di FreePik.
orangnya itu ada banyak nih. Kita mengambil cuma si yang baju Mhm, hijau misalnya. Itu harus diproses lagi. mhm. Nah, diprosesnya itu di Corel kalau saya makainya. Di Corel. Ini saya pernah Oh. bikin tutorialnya nih kalau mau lihat di nomor tutorial 3 di channel YouTube saya untuk Mhm, mhm. si apa free pick ini. Ini Pixabay sama free pick. Piknya. Di free pick ini lebih kaya sebenarnya, cuma dia itu harus diatribusi walaupun free, harus diatribusi gitu loh, harus dicantumin di video kita, kan agak sulit kalau mau dijual ya berarti ya. Iya sih. Kalau cuma di-share ke YouTube kan enak, kita tulis di bawah deskripsi kan sumber gambar ini dari freepic.com kan udah selesai masalah. Cuma kalau Tapi dijual, kalau misalnya dia kalau kita nggak pakai namanya dia, kalau nanti nggak di ketahuan ya nggak apa sih. kenapa? Kalau nggak ketahuan ya nggak apa-apa. Iya sih. Tapi minusnya kan semua orang, coba perhatiin kalau misalnya ada banner atau ada desain apa, rata-rata tuh ngambilnya di sini, di freepik ini. Maka Coba aja jadi lihat, bingung. eh, coba aja lihat di mana. Ya pokok kalau ada desain apa gitu, banner apa, terus video apa gitu, pasti kebanyakan ngambilnya di freepik karena freepik ini kaya banget. Kalau mau nggak atribusi, beli yang premium. Ini kan ada Oh fitur iya. premiumnya, jadi kita nggak perlu atribusi dari gambar-gambar yang kita download. Tapi saya nggak beli karena saya bisa bikin orang sendiri, karena kan ada aplikasi yang saya sampaikan kemarin, ada people builder-nya si Doodly. Jadi saya Iya. udah nggak perlu ngambil di freepik untuk gambar orang ya. Nggak perlu ngambil di Freepik atau di Pixabay lagi. Pixabay masih saya sering pakai. Kalau ngambil peralatan biasanya itu yang saya ambil tuh, atau gambar tertentu. Tapi kalau karakter orang nggak pernah saya pakai. Karena kalau karakter orang tuh riskan sih, karena dia kan icon ya jadi ya. Mhm. Takutnya nanti bermasalah di kemudian hari kan, itu makanya tuh. Lebih baik gitu. Kalau yang bawaannya Doodly apa? Mas? Maaf. People builder namanya. Sebentar. Itu belilah Mana ya? people builder itu nggak include yang $67 itu. Tapi di websitenya di Doodly nggak ada ya? Coba di ini deh, di Google deh. Coba nge-Google aja. Saya nggak ada. peoplebuilder.com. Oh ya, ini ada nih, peoplebuilder.com. Nah, ya. Ada. Iya sih tampilan depannya mirip sih kayak Doodly sih. Tapi ini ada kelemahan juga sih. Menurut saya masih kurang karakternya ya. Tapi lumayan lah, kita bisa bikin sekian ribu orang. Cuma masih, ya semoga besok kalau ada pembaharuan lebih banyak lagi. Oh, nanti kalau ada pembaharuan dia langsung ya Mas ya? Kalau pengalaman saya kalau People Builder ini, karena saya baru beli sekitar 6 bulanan dan belum pernah diupdate, masih tetap. Tapi kalau si Doodly ini udah banyak update-nya, jadi setiap update udah free langsung. Oh, oke. Doodly-nya sering banget update, sebulan sekali gitu ada pembaharuan versi ini dan itu otomatis. Nah, kalau untuk kayak apa? Doodly yang pembayarannya itu bagaimana ya Mas? Belinya ya Iya. Maret. Kan saya nggak punya kartu kredit juga. Mm. Nyambunginnya ke ini, ke Genius saya. Genius itu kan bisa tuh punya kartu, dia dijadiin kartu kredit tuh bisa Genius. Jadi akun PayPal saya sambungin ke Genius. Nanti pas ada tagihan dia langsung nyedot si Genius itu.
Bikin Genius gratis kan aja. Gratis gitu. Sebentar, coba download Genius deh. Iya, biar nggak bikin kartu kredit. Saya juga nggak punya kartu kredit. Genius yang mana ya? Oh, yang BTPN ini ya? Iya, BTPN itu betul. Atau keluarga punya kartu kredit nggak? Enggak, Saya juga nggak. diharamkan. Nah, saya lanjut dikit ya. Halo. Ya. Nah, saya lanjut dikit ya. Ini tadi Baik. selain Pixabay, terus FreePik, ada ini Flaticon. Nah, si Flaticon ini khusus peralatan dia isinya. Jadi ini kayak saya tulis gambar komputer, ya kayak gini nih keluarnya. Isinya peralatan semua, misal handphone apa gitu. Bukan orang. Kalau si FreePik ini semuanya ada sih, orang ada, Orang. ini ada. Nah, kalau Flaticon ini Oh, khusus dia peralatan-peralatan doang. Jadi lumayan sih bisa kita pakai. Kan yang kita butuhin whiteboard itu yang gambar-gambar gini, hitam putih gini kan. iya. Ini lumayan nih bisa dipakai. Jadi tinggal dimasukin. Ini sama harus diatribusi si Flaticon ini karena dia Oh, sama masih juga. masih satu, kalau nggak salah masih satu perusahaan sama si FreePik. Cuma ini versi props-nya gitu, alat-alat doang. Alat-alatnya doang yang di sini. Ya, di Tapi kalau Flaticon. misalnya sama yang People Builder, Kalau People Builder cuma orang doang, cuma bikin orang. oh, Nggak ada peralatan di situ. Coba saya liatin ya. lalu mas saya login PayPal dulu, nyobain. Sebenarnya di dalam PayPal ada uangnya, cuman kemarin mau dicairin ke bank harus kartu kredit juga memang ya. Oh, ya udah kalau ada uangnya, kalau cukup dipakai beli aja. Kan dia Tahu kalau kayak kemarin ke kekuras gitu. hmm, nah ini People Builder nih, cuma orang doang isinya. Oh, Ini misalnya anak kecil, terus diganti untuk raut mukanya. ya diganti raut muka, diganti. Ini agak lemot nih. Nah, tinggal diganti face-nya gitu doang sih. Warna kulit. Ya, lagi nangis gitu, ganti bajunya kayak main apa ya, kayak main Barbie-Barbian. Tapi lumayan lah kalau untuk kebutuhan saya sih masih mencukupi. Paling kalau apa butuh kayak komputer atau yang lainnya baru Flaticon tadi ya. Iya, Flaticon tadi. Mm. Nah, contoh saya yang tadi ini di awal mana tadi ya? Nah, ini gambar orangnya. Bentar. Yang ini nih. Ini gambar orangnya builder nih, People Builder. Gambar cewek baju kuning nih. Tapi ini gambar-gambar semua nih. Kayak undangan, logo, stiker nih Flaticon semua nih. Oh, nah terus itu dimonetize ya? Oh ya buat orang ini ya. Ini buat orang ini. Nah, tuh. Bukan buat YouTube ini.
Dia kan nge-share juga paling di YouTube juga kan? Enggak. Orangnya ya? Enggak. Kayak Yang maksudnya yang di itunya sih. yang gimana? Yang apa? Yang mesen ini video ini. Oh, kurang tahu sih dia nge-share-nya kemana. Hmm. Tapi kalau Hmm. saya pribadi, asalkan bukan yang ikonik ini loh, bukan yang utama banget gini, kayaknya masih aman. Oh. Karena kan gambar-gambar yang ini sekundernya lah ya, yang primernya kan si orang ini yang kelihatan Orangnya banget ini. pasti di apa ya, jadi sorotan ya, misal karakter itu. Tuh. Makanya saya masih berani pakai nih ngambil-ngambil di Flaticon yang gambar-gambar kecil ini. Di Google sebenarnya banyak juga sih cari ya. Nah, tapi ini juga kalau mau masukin gambar ke Doodly, ini udah gambar Doodly nih ya. Dia itu enggak, nah aplikasi dia itu enggak Iya langsung harus. ini, harus dibikin pet baru gitu loh. Ini saya belum bikin petnya nih. Yang ini. Ini pet bawaannya kan agak kacau nih ya. Agak kacau. Ini contoh yang Pet udah saya barunya. bikin. Iya, ada yang udah saya bikin petnya mana ya? Sebentar. Nah, ini gambar-gambar nih background nih. Pixabay semua nih. Ini gambar-gambar ini nih, yang hitam putih jadi belakang ini jadi latar doang. Ini ngambil di Pixabay semua. Kalau Pixabay enak, nggak perlu atribusi. Monetize. Ya, atribusi. Call out. Nah, ini bukan bawaan nih kalau nggak salah nih, call out ini. Ini yang sudah saya bikin nih ya. Petnya jalannya gini nih. Nah, kayak ngikutin tangannya dia. Kalau nggak diginiin, dia keluarnya cuma kayak gambar biasa, kayak misal ini nih. Ini kan gambar biasa nih ya. Ini gambar biasa. Nanti itu keluarnya cuma kayak gini. Sebentar, ini hilangin aja. Keluarnya cuma kayak gini nih. Nah, gitu doang. Yang ini. Iya. Yang merah nih. Nah, keluarnya cuma gitu doang. Ya. Yang merah ini bisa diedit. Ini kalau diedit, misal kita pasang new pet baru di sini. Terus kita klik ini, kita kasih pet size-nya. Nah, ini gambarnya nih. Halo? Halo, ya. Ini kan saya udah buat petnya nih, yang titik biru ini kelihatan nggak? Oh, agak nggak kelihatan. Nah, titik biru ini kan ngikutin, nah ini contohnya. Nah, semakin presisi kita titikin, dia ngegambarnya makin benar, makin bagus. Kalau mau buat garis-garisnya gimana itu, Mas? Ini contoh ya, contoh yang tadi belum kita bikin ya. Ini tadi belum dibikin nih. Nah, yang ini gambar tangan sama uang nih. Nah, itu bawaan nih. Ini kan SVG ya, apa format filenya. Nah, bawaannya itu kayak gini. Ini misal kita clear all. Nah, kita bikin new
new part, kita bikin garis baru. Ya tinggal ini kita titik-titikin, ini titik 1, titik 2, tiga, tinggal ikut-ikutin. Nah, semakin banyak titiknya kan semakin presisi. Ini kan udah ada yang ikut garis nih. Oh iya. Nah, ya tinggal lanjutin aja semuanya. Nah, ini yang nggak dipunya di video scribe. Di video scribe nggak bisa kita edit ininya, pad-nya ini. Dia ngegambarnya itu ngikutin garis atau enggak. Kalau kita ngimport gambar ke video scribe, dia lempeng kayak tadi, kayak gambar biasa itu loh. Iya. Cuman kayak nguas. Kayak nguas biasa. Ini kemarin udah juga nih Android-nya. Saya gambar kemarin. Android-nya. Oh, Android-nya digambar sendiri itu ya? Gambarnya enggak. Ya, maksudnya untuk tulisannya. Ya, itu. Itu. Ini PowerPoint saya udah selesai sih sebenarnya. Udah. Ini kalau mau diskusi. Ya, ini untuk ya ini sih buat apa? Buat sekalian aja. Doodle-nya itu pembeliannya. Gimana? Untuk pembeliannya gitu, maksudnya untuk pembelian doodle-nya itu sendiri kan. Kalau saya sendiri kan belum begitu paham untuk caranya. Maksudnya minta tolong saya belikan gitu? Kalau boleh begitu nggak apa-apa. Bisa aja sih. Dia gini. Nanti paling nanti aja deh, nunggu sampai. Dia itu, sebentar, saya cek websitenya tadi yang saya kirim ya. Sebentar, kita ke Chrome. Bisa sih saya bantu. Untuk beli ini harganya $67. $67-nya, tapi nanti pas mau masuk, ini kan, ini maksud saya nih 30 di money back guarantee. Tinggal masukin. Itu harganya sekian. Nah, pas ini kalau di komplit, dia nawarin fitur lagi. Mau yang standar doang, ini yang sekian ini, hampir 1 juta ini. Atau, nah kalau saya kemarin, ini, saya balik ke Doodly-nya ya. Boleh. Saya kan belinya yang ini, yang standar membership, yang $67 itu. Nah, $67 itu belum dapat warna. Ini nih. Ini saya beli lagi nih, yang Doodly Rainbow ini. Saya lupa lagi harganya. Jadi, kalau beli yang $67 itu, cuma dapat ini, hitam putih ini nih, Doodly Rainbow ini, yang warna. Ini dimatiin. Nah, gini doang deh nih, gambarnya. Kalau ini hasil import saya nih. Ini. Nah, cuma gini doang. Dapatnya hitam putih gini, $67 itu. Tuh, si Doodly. Nah, kalau beli yang itu, nanti pas di finalisasi gambar tuh, di finalisasi terakhir, nanti dia nawarin. Tapi ini bisa dibeli belakangan. Ya, saya beli belakangan nih warnanya. Makanya awal-awal video saya yang Doodly itu pasti hitam putih. Di video YouTube saya itu awalnya hitam putih karena waktu itu saya pengen nyoba
apa ngebikin familiar dulu sama aplikasinya, baru nanti upgrade sendiri di belakangan hari. Balik ke kebutuhan Mas sih, kalau misalnya butuh berwarna, kalau belum butuh ya $6-7 tuh dapatnya gini doang. Halo? Putus. Putus ya? Halo? Halo. Oh, udah ya? Mati. Iya, balik ke sini lagi deh ya, tadi. Nah, dulu saya karena kan waktu merintis itu juga belum punya duit kan. Ini ya saya beli yang paling standar tuh $67 tuh dapatnya hitam putih gini nih. Ini kalau Mas lihat video-video awal YouTube saya pasti hitam putih semua kalau pakai Doodly. Karena dia nggak include warna. Yang $67 itu terus saya upgrade sendiri waktu itu karena ada kebutuhan nih, saya beli nih Doodly Rainbow. Ini kan own statusnya ditermiliki. Oh, Tunli juga ada tuh ya, Tunli ya. Ya, ini Tunli kan itu satu Doodly ini yang punya. Ini ada Talkia. Iya, Lubuk ya maksudnya. Talkia itu text to speech tulisannya. Text to speech. Bukannya ada ya Mas ya? Maksudnya? Untuk Talkianya, yang Talkia. Harus beli nggak sih? Beli lagi nggak sih? Kurang tahu. Beli lagi. Yang saya beli kan saya belinya $67 tuh, cuma dapat standar gitu doang. Nah, yang baru saya upgrade cuma ini doang, warna ini doang. Nggak beli Tunli, nggak beli Fumli, nggak beli Talkia. Kalau Tunli mungkin buat itunya ya, buat kayak gambar-gambar Bergerak. Oh, dia bergerak. Agak-agak bergerak sih, kayak lambai-lambai tangan gitu. Kayak
kayak mulut gerak, cuma geraknya terbatas juga sih, ya cuma gitu doang, cuma lambe-lambe tangan, lambe jalan kaki gitu-gitu doang, Hmm, gerakan-gerakan ini. Tunli, dasar lah istilahnya. gerakan dasar betul. Yang baru saya beli cuma rainbow ini. Nah, kalau Mas misalnya beli yang standar itu 67, ya itu, Mm-mm. ya saya bilang aja dapatnya nggak berwarna. Nggak berwarna. Tapi kalau untuk yang pakai warnanya itu nambah berapa lagi, Mas? Aku lupa. Pak, sebentar ya. Mm. Ini di catatan transaksi PayPal saya 67 lagi buat warna. Untuk warnanya. Pokoknya di Doodle itu yang saya udah beli, Doodle-nya sendiri, warna, sama People Builder. Itu People Builder 47, warna 67, sama Doodle-nya sendiri 67. Ya udah habis hampir berapa? 160, 170. 170-an. Tapi itu bertahap ya, setelah saya Iya sih. ada dapat lah dari YouTube itu, baru berani upgrade gitu. Di awal nggak Tapi paling berani. nanti paling minta tolong aja, Mas ya. Apa Ya, untuk kalau misalnya pembayaran ininya dudlinya. ya boleh, bisa sih, bisa. Ya, semoga berkah. Iya, sebenarnya nggak rugi sih kalau cuma, kan bisa dipakai yang lain juga. Iya, kalau misalnya ada yang ini kan ya sekarang sih lagi sambil sambil nyari-nyari di Fiverr gitu. Iya, dicoba di Fiverr. Sambil Sayangnya nungguin nggak ada Indonesia ya. Coba ada Fiverr-nya Indonesia gitu, pengen. freelancer ada, Mas. Kayaknya yang Indonesia itu kayak 1.000 lancer, 1.000 tuh itu dulu ada, cuman kayaknya nggak banyak yang minat ke Fiverr itu, kayaknya jarang deh, jarang banyak yang minat deh. Iya, coba ada Indonesianya berani buka jasa itu, karena dari segi bahasa juga lebih enak gitu. Ya, betul. Aduh. Kalau dapat orderan luar negeri terus mungkin dia minta skrip sekalian, aduh, saya pusing juga kalau saya. Iya, makanya paling sambil belajar-belajar. Heeh. Oke. Ini udah berarti saya. Oke, ya. Itu mungkin ya sementara yang bisa saya sampaikan. Nanti paling kalau misalnya ada pertanyaan di luar ini boleh ya, Mas ya, untuk Iya, WA boleh. gitu. Slow aja. Selama saya bisa jawab, saya kasih tahu. Baik, oke, thank you, Mas. Siap. Ada lagi yang mau ditanya sementara untuk malam ini? Untuk sementara tambahan dari ininya sih kayaknya sudah, Mas. Sudah cukup, Mas. Udah alhamdulillah ngerti lah. Ya, learning by doing ya. Jadi coba. Betul. Ya sambil ya, maksudnya yang omongan-omongan bahasa Inggris di Fiverr di ini terus di ya kayak ini aneh lah, belajar bahasa Inggris otodidak. Iya, benar. Di Fiverr tuh. Kayaknya bagus-bagusin kata kunci. Saya coba buka Fiverr tuh, kan judul-judulnya sama semua tuh.
Iya, untuk judul ininya sama semua. Tapi dia di dalamnya itu kan lebih spesifik berapa hari apa gitu. Iya ya. Ini saya start tadi ya. Fever. Dicoba kalau 1000 Lancer. Nih judul-judulnya sama semua nih. I will create animation explainer. Karena untuk pembuatan gig itu tulisan awalnya I will. Terus Oh. nanti paling tinggal tambahannya. Ya kalau untuk whiteboard animation ya semua sama sih. Gitu. Iya. Ini. Ya hampir sama sih juga ngeliatnya hampir Iya. sama sih. Oke, siap. Ini kayaknya karakter yang gini nih sempat lihat ini mungkin ini ya aplikasinya Vion mungkin ya. Vion. Oh, Coba ini deh cari-cari. Saya juga belum pernah make Vion ini. iya. Kan saya Kayaknya yang ini. ngeliatnya yang di atas 35 ke atas, Mas. Nah, ya. $35. Oh iya. Ya, yang engaging gitu kayak gitu-gitu ya. Yang karakternya gini nih. Ini kan banyak yang sama nih. Ini sama ini sama nih. Ini satu aplikasi paling nih. Nah, itu juga. Yang ini sama ini. Iya, sama ini sama nih. Main nih $10. Tapi ya kalau masih baru mungkin ya ini ya $10. Startnya kalau Iya, udah $10. verified kayak gini bisa 2.000. Lumayan nih satu video 2.000. Itu ada yang 3.000 pro verified. Ini animasi nih. Kalau whiteboard 30 nih udah tinggi banget 30. 500 ribuan. Iya 35. Iya, paling kecil 35, 30. Lumayan. Baik, Mas. Terima Oke, kasih atas ilmunya. siap. Semoga. Ya nanti kalau ada kebingungan atau apa WA, insya Allah kalau bisa saya jawab. Kalau saya nggak bisa, pasti saya bilang nggak bisa juga. Nggak mau ngomong ngasal. Ya paling pertanyaan ya seputar ini doang sih. Ya, seputar whiteboard. Iya, seputar whiteboard doang. Oke, siap. Oke, saya tutup Zoom-nya ya. Ini. Baik, Mas. Terima kasih. Ini perlu rekamannya nggak? Atau saya keep aja? Boleh dikirim aja. Oh iya, siap. Oke. Terima kasih ya. Salam ke Mas Agung juga. Baik. Yuk, assalamualaikum. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam Ya, sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh.